Oke, selamat datang pada tutorial menggunakan Google API dengan Kitalk. Atau lebih tepatnya kita melakukan implementasi Kitalk di aplikasi Android oleh Narendra Prabu dan tim Usman. Oke, kami dari mahasiswa dari PENS Surabaya. Oke, kami akan menjelaskan sebuah tutorial tentang menggunakan Kitalk Service yang dimana kita menggunakan versi dari buku Android A Programmer's Guide. Oke, pada chapter 10 di sini ada tampilan dari e-booknya. Dari sini kita lihat kode-kode yang digunakan untuk membuat aplikasi chatting Kitalk berbasis Android. Tapi sayangnya untuk aplikasi Kitalk berbasis Android ini, ketika kami mengecek pada buku yang kita download ini, ternyata menggunakan versi 65min5 STK, yang berarti masih di bawah versi 1 atau versi beta. Sehingga ketika kita mengecek untuk versi ini, ternyata pada older SDK version, pada release-nya ternyata Kitalk Service telah dihapus oleh Google dikarenakan masalah security internal. Oke, kita cek yaitu version M5RC15. Kita cek pada bagian remove functionality. Oke, pada bagian remove functionality, setidaknya pada poin 2, do you security risks inherent in accepting arbitrary data from outside the device. The data messaging facility of the Kitalk service will not be present in Android 1.0. The Kitalk service will provide connectivity to Google servers for Google Talk instant messaging, but the API has been removed from this release. So that's why we can use the Kitalk service to our application. Nah, karena itulah kami mencari cara menggunakan open library yaitu SMAC yang menggunakan protokol SMPP atau Jabber, dan dengan library ini ternyata jauh lebih mudah untuk mengoneksikan Android kita dengan Kitalk server. Oke, kita coba untuk mendownloadnya. Oke, jika telah di-download, maka filenya adalah berupa file zip yang jika diekstrak merupakan file smack.jar. Oke, untuk memasukkan library baru, maka kita buat folder dengan nama lib pada project yang kita buat. Lalu kita masukkan file .jar yang telah kita download tadi ke dalam folder lib tersebut. Oke, kita buka file Eclipse. Nah, di sini kita membuat sebuah project baru yang dimana menggunakan Google API, atau sebenarnya karena ini menggunakan protokol, kita bahkan tidak menggunakan Google API pun tidak masalah, karena protokol ini sudah menggunakan library sendiri, ya standalone library yang berasal dari smack.jar tadi. Pada project ini kita membuat dua kelas, yaitu Kitalk API.java dan setting dialog.java. Oke, pertama-tama kita akan masukkan library-nya ke dalam project sehingga build path dari library tersebut bisa ikut tercompile pada saat kita membuat file APK. Oke, kita buka folder lib tadi, lalu klik kanan, kita pilih build path dan configure build path. Lalu pada libraries kita lakukan add jar. Pada project ini kami sudah secara otomatis masukkan file jar ini jadi referensi libraries ya, sehingga langsung otomatis sudah terjadi pada include pada referensi libraries. Tapi jika ingin menggunakan cara tadi tidak masalah, sama saja. Oke, di sini adalah bagian-bagian dari smack.jar. Ada banyak sekali kelas yang bisa digunakan untuk menggunakan akses SMPP. Dan hanya SMPP mungkin juga bisa menggunakan wireless toolkit juga. Oke, sekarang kita akan mengedit data bagian manifest.xml. Oke, kita
Perlu kita lihat pada folder yang source yang kita buat ada 2 kelas, tapi kita hanya menggunakan 1 kelas karena kelas satunya merupakan tiap interface. Dan jangan lupa kita juga menambahkan permission internet karena kita menggunakan internet dalam menggunakan aplikasi ini. Oke, untuk file layout sendiri kita mulai 3 file, yaitu main.sml, multiline list item .xml, dan setting.sml. Dimana main.sml merupakan file layout dari Ketok API Java dan setting.sml dari setting dialog Java. Sedangkan untuk multiline list item itu adalah layout dari list view. Oke, ini adalah tampilan dari main.xml, yaitu ada text field dan text box dari recipient. Seperti yang bisa kita lihat, dari layout kita bagi menjadi 2. Oke, bagian atas kita isi dengan text field dan text box di text. Lalu pada bagian yang kedua kita isi dengan list view, yang dimana nanti hasil chattingnya akan muncul pada list view tersebut. Lalu di bagian bawah kita berikan tambahan edit text dan button, dimana edit text dan button itu untuk kita menuliskan pesan dan mengirimnya ke server Ketok. Oke, kita close main.xml nya. Kemudian kita beralih ke multiline list item.xml. Oke, bisa dilihat kode untuk multiline list item. Untuk full source code, jika kesulitan memahami dalam source code kami, Anda bisa meminta source code dengan mengirimkan permintaan question dan atau request ke bagi-bagi23@gmail.com. Nanti akan kami terangkan pada akhir video. Oke, selanjutnya ini berdasarkan HTML. Pada tampilan tadi ada 2 edit text. Nah, seperti yang bisa kita lihat, kita bagi 2 liner layout, yaitu ada bagian text view dan edit text untuk membuat user ID dan passwordnya, 2 bagian. Lalu ada bagian button untuk OK, yang menandakan login berhasil. Oke, sekian bagian layout. Sekarang kita masuk ke bagian programming utamanya. Di pada folder source dan package-nya com.apis Android. Ada 2 kelas di sini, yaitu Ketok API dan setting dialog Java. Setting dialog yaitu untuk melakukan login ke Ketok server menggunakan protokol SMTP, dan Ketok API Java adalah bagian mengamankan chattingnya. Oke, kita mulai dari setting dialog Java terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat di sini kita menggunakan 4 macam kelas yang kita ambil dari library SMAC, yaitu connection configuration, SMTP connection, SMTP exception, dan packet.presence. Yang dimana keempat kelas ini akan benar-benar berguna pada koneksi kita saat melakukan koneksi dengan Ketok server. Oke, di sini kita membuat sebuah setting dialog yang merupakan extension dari setting dialog yang mengimplementasikan one-click listener. Dan yang paling penting pada bagian koneksi ini adalah yaitu pada bagian host, port, dan service. Yang dimana host, port, dan service adalah tergantung pada apa yang kita isi. Jika kita ingin melakukan koneksi ke Ketok, maka kita cukup mengisi hostnya dengan cloud.google.com, portnya 5222 yang merupakan port default dari SMTP. Lalu service kita isi dengan gmail.com yang merupakan server yang memfasilitasi kita, dan username dan password kita isikan lewat dialog yang akan muncul pada tampilan di aplikasi Android kita. Oke, setelah semua kita isi, maka akan dilakukan sebuah connection configuration yang akan kita buat, di mana connection configuration ini akan dikirimkan melewati XMPP connection yang berisi berupa host, port, dan service. Lalu kita melakukan koneksi, yaitu koneksi.connect, dan jika koneksi diterima, maka kita melakukan login, username dan password.
Dan kita juga mengirimkan presence yang bisa berarti mungkin available, basi, atau invisible, terserah pada keinginan user. Lalu jika login berhasil, maka set connection dengan connection yang telah kita lakukan tadi. Untuk fungsi getText di bawah ini, kita hanya menggunakan untuk mempermudah dalam membaca teks yang berada dalam edit text. Oke, sekarang kita masuk ke kelas GitLab API yang merupakan activity utama dari program kita. Oke, di sini untuk penjelasan tentang objek-objek yang kita buat bisa dilihat pada full source code yang nanti kita akan kami jelaskan pada akhir video. Oke, di sini ada beberapa metode yaitu setlist adapter dan set connection. Untuk set connection yaitu adalah pengaturan koneksi pada setting dialog tadi. Jadi dimana jika koneksi telah berhasil maka metode dari set connection ini akan dijalankan. Jika tidak sama dengan 0 maka paket filter akan dibuat dan melakukan filter message berupa chat. Lalu kita menambahkan add packet listener untuk menerima paket yang bergerak dari XMPP protokol. Nah, lalu misi yang kita dapat, kita ambil bodinya dan kita parse per address sehingga mendapatkan data message apa yang dikirimkan baik masuk maupun keluar. Dan hasil message itu kita masukkan ke dalam array yaitu setlist adapter. Lalu kita set dan kita masukkan ke dalam list view. Oke, ini adalah setlist adapter metodenya. Di sini kita membuat sebuah adapter yang nanti akan dimasukkan dalam list view. Untuk bagian button send sendiri, yaitu ada bagian untuk melakukan send paket, yaitu teks yang kita buat. Di bagian atas sendiri juga ada kita membuat mdialog yang dimana nanti mdialog itu akan menampilkan string dialog, yaitu ketika pertama dijalankan maka program memanggil mdialog secara thread. Oke, untuk yang set on history ini pada button send. Di sini ketika kita memiliki tombol send maka message yang telah kita ketik dari edit text akan dimasukkan ke dalam sebuah message. Nah, dan message itu akan di-send melewati connection dan akan dikirim ke alamat yang kita tuliskan. Nah, lalu hasil pesan yang kita kirim tersebut akan ditampilkan di list view. Oke, sekarang saatnya kita melakukan percobaan demo programnya secara langsung agar lebih mudah untuk memahami cara kerjanya program ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya tidak masalah kita menggunakan Google API atau Android biasa. Tidak masalah karena kita menggunakan open protokol yaitu XMPP. Di sini saya membuka Google Talk dan saya melakukan login ke Google Talk. Lalu saya melakukan login ke akun Google yang lain dengan menggunakan user ID yang lain. Oke, setelah login berhasil, saya melakukan search kontak pada akun baru yang saya login lewat Android tadi. Dan secara otomatis akan muncul pada ketik saya bahwa tempat Edison sedang online, yang berarti koneksi ke GitHub server melalui Android telah berhasil. Dan sekarang kita coba mengetikkan teks dan akhirnya bisa muncul pada list view, yang berarti aplikasi Android kita sudah bisa menangkap pesan yang dikirimkan oleh GitLab. Lalu saya menjawab pesan ke alamat bagi-bagi
dan send berhasil, dan muncul pada bagian bagi-bagi. Oke. Ya, seperti itulah cara kerja dari implementasi KitTalk pada aplikasi Android. Hanya saja di sini kita tidak menggunakan Google API karena KitTalk Service telah dihapus oleh Google pada versi Android 1.0 sebelumnya. Jadi mungkin dikarenakan masalah security yang tidak cukup berbahaya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk menggunakan protokol lain, yaitu SMTP yang merupakan open source protokol dan aman, dan bisa menggunakan open library berupa SMAC tadi. Juga sebenarnya masih ada lagi macam-macam yang lain, tapi pada tutorial ini kita akan menggunakan SMAC karena saya rasa itulah yang paling mudah dalam tutorial ini. Oke, semoga tutorial yang sebelum itu mungkin untuk jika memiliki pertanyaan atau ada saran dan kritik, silakan kirim ke email saya bagi-bagi23@gmail.com, atau jika menginginkan source code fullnya, silakan email saya juga. Mungkin saya bisa membagi ilmu yang telah saya dapat bersama teman saya, dan semoga ilmu yang saya bagi ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.